Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Jenuh, bosan, belajar di rumah? Pusing dengan tugas yang banyak? Sama, Bu Reni juga seperti itu. Bu Reni sebenarnya juga pengen belajar bertemu tatap muka langsung dengan kalian. Tapi untuk saat ini karena virus corona masih merajalela, jadi oleh pemerintah masih belum boleh untuk belajar tatap muka. Tadi Bu Reni sudah mengevaluasi hasil kerja tugas kalian ya tentang bahasa Indonesia, menemukan ide pokok pada pada bacaan Pesta Reba halaman 19 buku paket, dan juga membuat ringkasan. Itu ternyata masih banyak yang belum mengerti bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan membuat ringkasan. Nah, gagasan pokok itu setiap paragraf, ini kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, terdiri dari 4 paragraf ya. Terdiri dari 4 paragraf. Kemarin Bu Reni jelaskan bahwa setiap paragraf itu diawali dengan kata yang agak menjorok ke dalam. Nah, dalam satu paragraf itu terdapat gagasan pokok, satu gagasan pokok saja. Yang lainnya berarti gagasan pendukung. Gagasan pokok kemarin itu kan berada di kalimat utama. Jadi satu paragraf itu ada satu kalimat utama, di dalamnya itu terdapat gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa? Masih ingat? Nah, gagasan pokok itu adalah masalah utama yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Nah, ini kamu perhatikan, kalian buka bukunya halaman 19 ya. Coba paragraf 1. Nah, ini Pesta Reba merupakan salah satu pesta adat yang digelar di Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyambut Tahun Baru. Pesta ini selalu diselenggarakan setiap tanggal 27 Desember dan puncaknya diakhiri pada pertengahan bulan Januari. Salah satu ciri khas dari Pesta Reba adalah makan ubi bersama-sama sambil diiringi dengan tarian tradisional Besakwi. Tarian tersebut biasanya juga dipertunjukkan bersamaan dengan dinyanyikannya lagu Ouwi. Lagu Ouwi memiliki makna pemujaan terhadap ubi sebagai makanan pokok bagi warga Ngada. Ini paragraf pertama. Itu paragraf kalau dibaca semuanya. Itu kalimat utamanya itu berada pada kalimat pertama. Nah, kalimat itu kan diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalimat utamanya pada kalimat pertama, kalimat pendukungnya pada kalimat kedua, 3, 4, dan 5. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat, di mana kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Jadi kalimat penjelasnya atau kalimat pendukungnya ada 4, yaitu kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pokok itu intinya kan, gagasan pokok itu inti masalah dalam paragraf tersebut. Intinya itu di kalimat pertama, tidak harus ditulis semuanya. Ide pokoknya yaitu Pesta Reba merupakan salah satu pesta adat yang digelar di Nusa Tenggara Timur. Itu gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok itu tidak harus ditulis, kalimatnya itu tidak harus ditulis keseluruhan, tapi inti masalah dalam kalimat tersebut. Kalau keseluruhan kalimat Pesta Reba merupakan salah satu pesta adat yang digelar di Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyambut Tahun Baru, itu berarti kalimat utama. Ya.
Bagaimana penjelasan dari Bu Reni? Kalau gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama, berarti termasuk paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir kalimat itu namanya paragraf induktif. Contohnya pada paragraf keempat, ya. Paragraf keempat ini termasuk paragraf induktif. Uniknya, lagu yang dinyanyikan dalam pesta rebah memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Beberapa bait dari lagu tersebut menyiratkan tentang persatuan dan kesetiaan. Pesta rebah bukanlah sekadar pesta makan-makan bersama atau sekadar digelar untuk merayakan syukuran. Akan tetapi, lebih daripada itu, pesta rebah juga mengandung nilai-nilai kebudayaan setempat yang patut untuk dilestarikan. Pada paragraf keempat itu kalimatnya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari syukuran itu keliru, yaitu tanda titik bukan tanda koma. Jadi ada 4 kalimat, di mana kalimat utamanya itu berada di kalimat terakhir. Kalau berada di akhir paragraf berarti termasuk paragraf induktif. Itu kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya atau ide pokoknya itu adalah pesta rebah mengandung nilai-nilai kebudayaan setempat. Nah, itu gagasan pokoknya. Ya, pesta rebah mengandung nilai-nilai kebudayaan atau pesta rebah mengandung nilai-nilai kebudayaan, boleh. Pesta rebah mengandung nilai-nilai kebudayaan yang patut untuk dilestarikan, boleh. Itu gagasan pokok. Jadi inti masalah dalam setiap paragraf. Inti masalah yang dibahas dalam setiap paragraf itu adalah gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama. Bu Reni tahu karena kalian belajarnya daring, tidak tatap muka, jadi lebih sulit ya. Bingung karena mungkin yang mendampingi bukan Bapak Ibu guru. Kemudian mencari ide pokok atau gagasan utama itu perlu keterampilan, jadi tidak hanya satu kali latihan tapi berulang-ulang ya. Bu Reni harapkan kalian juga mencari bacaan lagi, terus kemudian belajar menentukan gagasan pokok. Lah, ringkasan, nah lain lagi ringkasan. Ringkasan itu kalau kalian sudah menemukan gagasan pokok tiap paragraf itu digabungkan menjadi satu, kemudian supaya lebih padu itu boleh ditambahi dengan kata-kata penghubung atau gagasan pendukung yang cocok. Jadi tidak keseluruhan. Ringkasan, namanya ringkasan itu kan kayak kesimpulan ya, inti dari semua paragraf. Jadi digabung menjadi sebuah paragraf. Gagasan pokok yang sudah ditemukan digabung menjadi sebuah paragraf. Itu evaluasi dari Bu Reni tentang pembelajaran bahasa Indonesia minggu kemarin. Semoga kalian lebih paham. Mohon maaf karena ada gangguan, karena Bu Reni rekamnya di rumah, pulang dari sekolah. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.